Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.co.id dengan headline Polisi bekuk remaja pelaku pencurian di sekolah Mesuji Makmur Oki, begini modusnya. Dari Kayu Agung melaporkan, seorang remaja berinisial MF 20 tahun akhirnya diamankan oleh Polsek Mesuji Makmur. Pasalnya, yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di mana aksi pelaku di SMP PGRI Pematang Jaya, Dusun 2, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Aksinya terjadi pada Rabu 25 September 2024 sekira pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam aksinya, pelaku memasuki lingkungan sekolah dengan memanfaatkan celah di pintu gerbang yang rusak. Diungkapkan Kapolres Oki, AKBP Hendrawan Susanto SHSIK melalui Kapolsek Mesuji Makmur, Ibtu Suparjo, pelaku dalam aksinya yang berhasil masuk lingkungan sekolah lalu langsung menuju ruang guru. Kemudian mencongkel gembok dengan cara memutar baut panjang yang memungkinkan gembok terbuka. Usai berhasil masuk, pelaku mengambil sebuah lampu senter LED dan kunci gembok ruang koperasi, ujar Kapolsek didampingi Kasih Humas, Ibtu Hendri Yusrian, Jumat 27 September 2024. Lanjutnya, pelaku kemudian membuka ruang koperasi dan mengambil beberapa jajanan serta satu set baju sekolah olahraga SMP PGRI. Setelahnya, sambung Kapolsek, pelaku ini kemudian menyembunyikan barang-barang curiannya di salah satu ruang kelas yang kosong. Rupanya, aksinya diketahui oleh para murid SMP PGRI, lalu langsung menangkap pelaku dan membawanya ke kantor desa, jelas Kapolsek. Setelah laporan diajukan ke Polsek Mesuji Makmur, pelaku beserta barang bukti segera diamankan oleh anggota. Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya, masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline Pesan beras 200 karung tapi tak bayar, pria di Ogan Ilir diciduk tim Rimau Batu setelah kabur ke Jambi 2 tahun. Dari Ogan Ilir melaporkan, tim Rimau Batu Polsek Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir berhasil mengamankan seorang pelaku penggelapan yang sempat kabur ke Jambi. Pelaku penggelapan yang sempat melarikan diri ke Provinsi Jambi tersebut bernama Adi Suryadi, 46 tahun, warga desa Ketiau, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam giat penangkapan pelaku, tim Rimau Batu Polsek Tanjung Batu dibantu oleh personel Polsubsektor Lubuk Keliat saat menangkap pelaku tadi malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanjung Batu, Ibtu Yusri Meriansa, bersama Kanit Reskrim, Ibda Fitra Hadi, serta anggota tim Rimau Polsek Tanjung Batu. Pelaku diamankan tanpa perlawanan setelah petugas mendapatkan informasi bahwa tersangka kembali ke rumahnya usai melarikan diri ke Provinsi Jambi. Tersangka diketahui terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan pada 29 Agustus 2022 dengan nomor laporan LP-B-26-8-2022-Sumsel-RSOI-Sek 3B. Kasus ini bermula ketika tersangka bersama dua rekannya, EM dan DN, memesan 200 karung beras dari korban, Asmita binti Abdullah, 54 tahun, warga desa Sri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu. Kesepakatan semula menyebutkan bahwa tersangka akan melunasi pembayaran sebesar 27 juta rupiah pada 10 Agustus 2022. Namun, janji tersebut tidak ditepati dan tersangka kemudian membuat perjanjian baru akan membayar pada 20 Agustus 2022. Baik pemirsa, kita balik ke informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline Dijanjikan bisa lolos ke sekolah kedinasan, warga Palembang malah tertipu uang 470 juta rupiah. Dari Palembang melaporkan, tak terima uang keluarganya sebesar 470 juta rupiah diduga dibawa kabur April 30 tahun, melaporkan seorang pria berinisial SU 59 tahun ke polisi. Terlapor diketahui tinggal di Jalan Inspektur Marjuki, Lorong Seirawas, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1 tersebut ke SPK Terpadu Polrestabes Palembang. April melaporkan SU lantaran diduga sudah menipu keluarganya dengan dalih bisa meloloskan adiknya berinisial MR 19 tahun masuk ke salah satu sekolah kedinasan di Jakarta. Awalnya, adik saya tidak lolos tes SKD di salah satu sekolah kedinasan. Tiba-tiba kami dikenakan oleh seorang guru adik kami yang mengatakan bahwa SU bisa meloloskan adik kami ke sekolah kedinasan itu dengan syarat membayar uang sebesar 650 juta rupiah. Jelas warga Jalan Talang Karet, Kecamatan SU2 Palembang ini saat membuat laporan. April menjelaskan perjanjian dengan terlapor yang katanya bisa meloloskan adiknya itu disepakati tahun lalu, Rabu 1 Januari 2023 sekitar pukul 11.23 waktu Indonesia bagian Barat di kediaman SU.
Pada waktu itu SU janji adik saya dapat lolos tes SKD sekolah kedinasan dengan syarat membayar sejumlah uang. Pada saat itu kami deal harga sebesar 550 juta rupiah, namun baru kami bayar senilai 350 juta dulu, sisanya pas adik saya dinyatakan lolos katanya. Awalnya adik saya pulang ke rumah, cerita ke bapak kalau gurunya bilang ada yang bisa dijanjikan dia masuk sekolah kedinasan. Akhirnya ayah saya dan telapor SU mengatur waktu janjian untuk bertemu di rumah telapor. Di sana, kami mencapai kesepakatan harga 650 juta rupiah, tapi telapor minta uang muka 350 juta rupiah, dan sisanya nanti setelah tes SKD tambahnya. Masih katanya, uang tersebut kata telapor dipergunakan termasuk dalam camp pembelajaran di wilayah Jakarta. Namun selang beberapa hari sebelum uang diberikan, ternyata SU meminta uang tambahan dengan total keseluruhan sebesar 470 juta rupiah sebelum tes SKD berlangsung. Awalnya kami curiga, kata adik saya juga di sana tidak belajar, hanya makan tidur, tapi handphone mereka disita. Namun kami masih percaya dan kirim uang tersebut sebesar 470 juta rupiah, ada yang ditransfer dan ada juga yang tunai, ungkapnya. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Quran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Quran selanjutnya. Saya Arista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.